di sesi yang sekarang ini saya sambil sambil tunggu teman-teman yang lain lah ya. Nanti kalau misalnya yang tadi Beans 3D ini nggak bisa ngomong ya, atau di chat aja coba. Di chat kan bisa tuh. Di chat di apa? Di mention mic-nya nggak keluar suara. Oh iya, sorry nih error ya, santai. Santai santai. Nggak apa juga. Eh, ini kalau itu dari mana? Maksudnya lokasi di mana? Yang tadi kan kayaknya bagus sama Zakwan nih Jakarta nih. Pusat ya? Ah, di pusat tuh. Oh, selatan. Anak Jaksel tuh. Saya dulu agak berapa lama gitu di Pejaten. Di mananya, Gus? Oh, Pancoran. Iya, iya, iya. Oh, kalau Bin Street ini di Batam. Nah, ini orang Batam nih. Kalau Infinite Studios kan emang di Batam ya. Nah, kalau Zakwan sama Bagus sudah sempat tahu Infinite Studio sebelumnya. Oh, belum pernah tahu ya. Terus bisa dapat infonya dari mana nih? Dari Instagram atau oh, dari YouTube saya. Oh, subscribe udah lama. Iya nih. Oke. Apa namanya? Jadi di Batam itu kita ada ini sambil sambil cerita dikit ya. Sambil cerita dikit lah. Maksudnya nanti saya juga akan liatin karena memang kadang-kadang 3D ini nggak cuma ngomongin teknis aja gitu. Kadang-kadang kita harus tahu juga insight dalamnya gitu kan. Nah, di Infinite Studio itu Infinite Studios Batam. Ini kalau misalnya dilihat ini inilah lokasinya ya di Batam itu kantornya lumayan gede sih. Eh, Termasuk yang cukup besar lah di eh, Asia. Maksudnya memang secara lokasi ya, secara area itu termasuk cukup besar gitu. Mungkin kalau Bins 3D ini nama aslinya siapa? Bins gitu panggilnya. Nah, eh, ini salah satu studio animasi yang memang bisa dibilang apa namanya, veteran lah atau pertama kali ya di Indonesia yang cukup besar gitu. Dani namanya namanya Dani. Nama panggung aja Bins. Oke, Dani lah. Oke. Nah, ini termasuk studio yang memang cukup besar. Udah cukup lama ya studionya ya. Nah, kita tuh ngerjain banyak project. Salah satu contohnya memang mostly itu untuk animation TV kids untuk anak-anak gitu. Termasuk misalnya nih kalau saya kasih lihat ada tuh Vampirina. Pernah dengar nggak Vampirina? Kayaknya nggak pernah dengar sih. Vampirina Disney. Vampirina Disney. Nah ini kita sempat sempat kerjain gitu kan. Season satunya. Terus ada Top Wing. Kelihatan nggak ya? Share screen saya kelihatan kan? Kelihatan lah ya. Top Wing Nickelodeon. Nickelodeon. Nah ini juga mostly memang film-film anak-anak gitu. Tapi juga nggak cuma terbatas di film anak-anak saja sebenarnya. Banyak juga produksi-produksi Infinite tuh yang kayak salah satunya yang ikutan yang Infinite ikutan tapi memang bukan studio animationnya. Ini kalau tahu Crazy Rich Asian tau nggak? Film Crazy Rich Asians ini juga salah satu partnernya adalah Infinite Studios gitu. Uh, Crazy Rich Asians. Terus terus ya kelihatan oke. Terus ada macam-macam ya, The Christmas Letter juga sama. Nah ini The Christmas Letter ini sempat kita yang kerjain juga. Jadi ada banyak project yang kita involve gitu, termasuk yang lumayan terkenal itu
Octonauts Specials. Ini Octonauts juga termasuk ya, kalau lihat image-nya. Octonauts kita sempat kerjain juga beberapa season. Terus kalau ada yang tahu, pernah nggak nonton film ini di Antv? Nah, ini sama nih, di Batam juga, di Infinite juga yang buat. Tapi memang kliennya itu kliennya tuh Afrika Selatan. Jadi lucunya itu ya kita produksi di sini, memang kita kerja bareng lah ya, maksudnya produksi bareng gitu sama studio di Afrika. Terus dia akhirnya sama mereka disebarin lagi ke beberapa negara termasuk Indonesia, di mana di istilahnya lisensi tayangnya itu dipegang sama Antv gitu. Ini juga termasuk kita yang pegang. Nah, ini software yang digunakan adalah macam-macam ya, Maya. Tapi untuk lighting, terutama fokus saya di sini kan lighting ya, itu Houdini gitu. Pakainya Houdini, nama softwarenya kalau pernah dengar, Houdini Side Effects. Nah, ini adalah salah satu software yang digunakan di produksi Monkey Entrang tadi gitu. Oke. Nah, terus saya pengen tahu juga nih, si Dani apa namanya? Sebelumnya udah pernah pegang 3D juga? Sebeku maksudnya gimana tuh? Saya sebelumnya udah pernah megang. Oke. 3D animator. Oh, apa jangan-jangan udah pernah di Infinite lagi? Eh, belum berani ikut tesnya bang. Oke. Iya nggak apa. Oke. Nah, ini sambil jalan aja dulu ya, nanti juga yang lain biasanya akan masuk sendiri gitu. Nah, nanti kalau misalnya sambil saya jelasin, sambil saya liatin proses pembuatan, kan materi hari ini tuh adalah apa namanya? Materi hari ini tuh kita ngebahas soal pembuatan stylized water effects. Jadi contohnya kayak gini lah ya. Ya kalau dilihat kira-kira kayak gini. Kelihatannya simple gitu, tapi ini bener-bener kita pakai di produksi gitu. Di produksi animasi itu bener-bener kita pakai. Nah, ini jadi ceritanya waktu itu jadi ceritanya waktu itu ada apa namanya? Kedengeran ya suara anak saya nangis ya? Ya nggak apa, di skip aja. Nah, santuy. Iya. Nah, jadi ceritanya waktu itu sebenarnya ini tuh ya. Ini tuh kalau saya coba cari water stylized in Unity. Nah, ini. Jadi ceritanya waktu itu bentar. Ya, jadi ceritanya waktu itu si apa namanya? Si directornya atau si kliennya itu ngasih reference kayak gini nih kata dia. Kita pengen bikin yang semacam ini katanya gitu kan. Tapi kan kita nggak pakai Unity ya gitu kan, kita pakainya Blender gitu kan, kita pakainya Blender. Terus apa namanya, terus akhirnya saling ini gimana, siapa yang ini, apakah FX ataukah Asset yang buat, karena biasanya FX di Infinite Studio itu lebih ke kayak bikin simulation ya, simulation air kayak gitu, simulation air, terus misalnya simulation api, partikel dan segala macam gitu. Sedangkan kalau kayak gini tuh, ini tuh sebenarnya animated tekstur yang bergerak gitu, yang sedang bergerak. Ini sambil saya rekam ya.
Itu adalah tekstur yang bergerak. Uh, jadi ini apakah di aset atau di effects gitu. Jadi waktu itu ada sempat kebingungan antara dua departemen itu saling saling apa? Ini apakah di effects atau di aset? Karena kalau di aset, aset nggak nganimate gitu kan. Tapi kalau di tekstur, tekstur nggak ngemodel karena ini sebenarnya apa irisan lah gitu. Irisan di teknisnya. Secara teknis ini beririsan gitu. Dan saya akan coba liatin prosesnya. Ini kalau kan tadi saya udah sempat liatin kira-kira outputnya kayak gini gitu, tapi saya nggak bisa liatin real produksinya karena memang belum tayang ya. Jadi saya cuma bikin semacam prototype lah, prototype. Jadi nanti yang akan kita bahas di sini adalah gimana cara saya ngebuat waternya itu emang kayak ada foamnya terus bergerak ke bawah gitu ya. Saya coba, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi akhirnya yang saya lakukan apa, saya waktu itu saya cuma ngelihat video ini, video tutorial ini, tapi secara sistem kan sebenarnya berbeda ya, maksudnya kayak shader networknya segala macam, apa namanya, mungkin modelingnya mah mirip, tapi pas di Unity-nya itu berbeda gitu. Pas di Unity-nya itu kita harus kayak nggak cuma prinsipnya yang kita ambil. Nah, ini yang bagus buat teman-teman juga gitu. Kalau misalnya masuk ke dalam dunia animasi, kalau bisa itu memang apa namanya, nggak terpaku sama software gitu. Jadi software itu kalau bisa kita bisa semuanya. Maksudnya bisa semuanya dalam artian kita tahu konsepnya kayak gimana, kita tahu fondasinya, fondasi cara kerjanya kayak gimana, sehingga mau pakai software apapun kita bisa buat gitu. Karena pada dasarnya sebenarnya software itu memang secara fundamental mirip-mirip ya. Kayak bikin tekstur animasi tekstur, bikin bikin emission shader kayak gitu tuh sebenarnya di satu software cuma berbeda istilah aja kadang-kadang. Nah, itu yang menarik kalau kalau menurut saya. Jadi saya biasanya bilangnya itu kita mesti jadi software agnostik gitu. Software agnostik tuh jadi udahlah pokoknya software mah apa aja gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar belajar pakai Maya, belajar pakai Blender, belajar pakai 3D Max, pakai apa aja belajarnya nggak masalah. Yang penting tahu konsepnya gitu. Kalau udah tahu konsepnya itu enak gitu. Kalau udah tahu konsepnya tuh enak, jadi mau pindah dari satu software ke software lain tuh gampang lah. Tinggal cari tahu keywordnya aja. Tinggal cari tahu, oke, saya mau cari yang fitur ini di software Blender misalnya. Saya mau cari fitur A di Maya gitu. Kalau di Blender kayak gini, di Maya gimana? Atau kalau di Maya kayak gini, di Blender gimana? Itu tinggal dibolak-balik aja gitu. Nah, oke. Sekarang tadi saya udah sempat liatin output akhirnya dan saya akan coba pertama-pertama saya akan coba breakdown dulu gitu ya. Saya akan coba breakdown dulu. Jadi di sini sebenarnya yang kita punya itu ada beberapa hal. Pertama ini ya ini adalah ini ya apa namanya, geometri tempat keluarnya air terjun itu. Kemudian kita punya yang saya akan fokuskan di sini pertama ini adalah air terjunnya sendiri. Jadi ini kalau misalnya nggak kelihatan saya coba perbesar lagi ya, 1,5 mungkin. Nah ini oke. Nah ini kalau saya coba isolate ya, kita bisa lihat teksturnya. Ini kalau saya jalankan timelinenya, tekan home, ini kan dia bergerak ya. Nah ini kayak gimana supaya bisa bikin tekstur ini bergerak, nanti kita bahas. Terus jadi pertama ini pertama ini si waterfall ini, kemudian ini juga sama. Kalau saya coba lihat kan, kalau saya play, nah itu dia kayak apa ya, kayak wave yang menghilang pas dia sudah sampai ke sisi samping dari objeknya gitu kan.
Nah, ini teknis-teknis kayak gini nih kadang-kadang akhirnya dikerjain oleh generalis juga. Termasuk kayak saya tuh sebenarnya tadinya kan generalis ya, nggak cuma fokus di satu bidang aja. Saya modeling bisa, cuma memang nggak apa ya, nggak misalnya nggak dalam-dalam banget gitu, tapi secara secara prinsip tuh mengerti lah. Gimana nge-model, gimana nge-animate, gimana bikin tekstur, gimana nge-lighting itu tahu gitu. Jadi itu yang dibilang generalis gitu ya. Nah, uh, oke, jadi ini yang kedua. Jadi tadi yang pertama adalah waterfall-nya, yang kedua adalah si wave-nya ini, yang ketiga saya akan bahas soal ini partikelnya. Nah, partikel ini kalau dilihat ya, partikel ini membuat objek ini. Nah, membuat objek ini ya. Oke, nah ini. Apa foamnya lah ya, foamnya yang keluar dari airnya gitu. Oke. Halo, sorry kayaknya keputus ya tadi saya. Oke. Kayaknya tadi koneksi saya keputus bentar nih. Oke. Oke, lanjut ya. Ini kayaknya masih. Sorry, saya mau confirm dong. Suara saya masih kelihatan nggak? Suaranya masih kedengeran nggak? Oke. Oke. Sorry. Suara masih kedengeran nggak? Halo, halo. Bentar kok malah saya nggak dengar suaranya nih sekarang. Bentar ya. Oke. Coba. Oke. Ini tadi. Oke. Sip. Tes. Ya. Sip. Sorry keputus tadi kayaknya, nggak tahu tiba-tiba koneksinya putus. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi ada 3 yang mau saya bahas. Pertama adalah cara ngebuat supaya tekstur ini bisa bergerak dan dianimate. Kedua adalah wave ini juga mirip, tapi memang karena dia bentuknya circle gitu ya, atau ya circle. Kemudian yang ketiga itu adalah partikelnya. Oke. Nah, pertama yang ini dulu yang mau saya bahas. Jadi kalau dilihat di sini kalau kita coba lihat ya, ini ada tekstur seperti ini. Saya coba perbesar sedikit. Ini kalau saya coba breakdown, jadi breakdownnya tuh kayak gini ya. Ini kalau saya lihat, pertama saya di sini ada nandain namanya bottom ramp, kemudian wave color, kemudian ada foam. Nah ini kalau dilihat pertama itu bottom rampnya tuh kayak gini gitu. Jadi pertama network pertamanya itu kayak gini hasilnya. Jadi ada gradient texture, terus ada noise. Nanti saya akan bahas lebih detail. Terus ini di antara gradient sama noise-nya ini di-combine sehingga menghasilkan seperti itu, terus dikasih warna gitu. Nah, terus saya punya lagi Voronoi texture di sini. Voronoi texture, terus dijadiin color ramp juga. Terus di sini dikasih warna color rampnya. Terus di-combine sama yang di atas tadi. Jadi yang ini dapat warna foam putihnya. Terus di-combine dia ada warna putih dan dengan warna yang ini tadi gitu kan. Nah, kemudian ada foamnya. Foamnya juga sama pakai Voronoi juga. Terus ada color ramp kayak gini.
Nah, kemudian di sini ada strip wave, ada gambar ya. Ada gambar strip wave. Strip wave ini kalau saya coba liatin gambarnya kayak gini. Saya cuma bikin gambar di painting aja gitu, cuma bikin kayak di Photoshop, dibikin jaket-jaket kayak gini atau zigzag kayak gini. Kemudian saya combine sama ini. Jadi dia ada punya variasi gitu kan. Nah, jadi kalau ini originalnya kayak gini. Kalau saya coba geser dikit. Nah, saya gini ya. Ini originalnya kayak gini, terus di combine sama ini, di multiply, jadinya kayak gini gitu. Jadi ada variasi dikit. Nah, barulah ini semua hasil dari sini tadi, terus ditambahin lagi dengan ini, jadi ada uh, uh, apa namanya wave ini gitu ya, ada foamnya. Nah, terus perubahan warnanya ini karena dari hue di sini. Dari hue-nya nih kalau dilihat di dalamnya tuh ada perubahan hue lah. Jadi kalau misalnya mau ngubah warna bisa langsung dari hue-nya ini aja. Oke. Nah, barulah dari sini itu dimasukkan ke base color sama ke emission. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, antara Zakwan, Bagus sama Dani itu apa namanya? Kira-kira familiar nggak dengan shader principle BSDF yang bawaan dari Blender ini? Familiar nggak? Saya familiar. Siapa tuh? Dani. Dani lumayan familiar. Kalau Bagus sama Zakwan gimana? Iya. Familiar juga, familiar. Lumayan familiar lah ya, pasti Iya. karena ini kan default shadernya Blender ya. Iya. Oke, sip. Jadi, nah, ini kalian kalau misalnya masuk ke Maya ya, atau misalnya pakai V-Ray atau pakai render engine yang lain, sebenarnya mirip-mirip aja. Kayak saya coba loncat satu nih. Di sini saya ada buka Katana namanya. Katana ini semacam software untuk lighting ya. Software untuk lighting. Nah, kalau lihat ini rendernya pakai Arnold. Ini makanya Arnoldnya masih Arnold yang apa? Yang gratisan, nggak ada license-nya, jadi ada watermark kayak gitu. Ini kalau dilihat di dalamnya ya. Ini kalau dilihat ke dalam shadernya, coba lihat ya. Mirip aja sama Blender. Kelihatan nggak ya ini ya? Mungkin kekecilan mungkin. Saya coba pakai ini kali ya. Magnifier. Poin yang mau saya tekankan itu adalah nah ini, lihat ya. Kelihatan nggak? Ini ada Kelihatan. base, ada specular. Jadi kayak ini base color di Blender ya, base color namanya juga gitu kan. Terus ada specular gitu kan. Nanti ada specular color, ada roughness-nya juga gitu. Terus ada transmission, ada scene, ya kan, ada surface scattering. Ini kalau kita balik lagi ke Blender tadi, parameternya di Blender tuh ya sama. Ada base color, ada subsurface, ada specular, ada roughness, ada transmission, kayak gitu kan. Nah, sama Arnold juga sama. V-Ray juga kayak gitu juga gitu. Jadi berpindah dari satu software ke software yang lain itu harusnya udah nggak begitu masalah lagi sekarang. Kalau dulu zaman-zaman saya waktu masih awal-awal banget tuh memang wah itu susah karena namanya aja udah beda gitu. Masing-masing software punya nama sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Kadang-kadang bikin bingung. Nah, oke. Nah, jadi ini adalah breakdown pertama ya. Ini adalah breakdown pertama. Nanti kita akan buat dari scratch ya. Nah, terus ini kan baru ngomongin soal warnanya ya, looks dari teksturnya. Nah, animationnya gimana gitu? Kenapa bisa dia bergerak dari sini, dijalanin terus dia turun ke bawah gitu kan? Terus saja looping gitu ke bawah. Nah, ini adanya di sini, adanya di area mapping ini. Ya, di mapping ini ada beberapa parameter yang saya keyframe. Kayak di sini warna hijau ini tandanya berarti ini saya keyframe. Terus di sini ada driver namanya ya. Ini value-nya saya drive pakai driver. Sisanya yang lain ya ini ada keyframe juga di sini. Udah sih ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat ya satu ini. Yang geo ini saya coba matikan dulu collection-nya. Sekarang ini empty water gradient A. Ini
Ini buat, oh ini enggak, yang water ini enggak perlu. Oke, saya akan coba bikin sebuah objek plane seperti itu. Oke, nah plane ini misalnya saya kasih nama geo waterfall gitu ya, atau biar gampang ya, kita langsung duplikat aja dari sini. Daripada saya harus modeling lagi gitu kan, saya duplikat tapi materialnya saya bedain gitu. Oke, jadi waterfall materialnya kita buang dulu. Oke, waterfall main 02 misalnya ya, terus ini saya isolate. Nah sekarang kalau saya masuk ke mode render, ini kan masih kosong ya, masih nggak ada apa-apa gitu. Nah pertama saya akan coba create material dulu, bisa lihat sini kayak biasa. Oke, nah ini saya belum tentu inget juga nih apa yang udah saya lakukan, karena biasanya memang ketika kita ngebuat shader itu ada proses berpikir ketika kita membuat itu gitu ya. Tapi saya bisa coba mimik dulu ya. Pertama saya akan menggunakan misalnya Voronoi texture gitu ya, Voronoi texture. Nah kalau saya tekan preview atau Ctrl Shift klik kayak gitu, saya bisa lihat bentuk dari Voronoi texture ini di objek ini gitu ya. Kalau saya masuk ke edit mode, ini bisa dilihat ada UV-nya seperti ini, bentuk UV dari objek ini kayak gini. Sorry. Nah, kemudian pertama kalau kita lihat lagi ke yang tadi, kalau misalnya lihat yang waterfall main ini, di sini kan saya punya bottom rem ya. Bottom rem itu pertama ada kombinasi gradient sama Voronoi. Tapi looks yang kita untuk bottom rem ini goalnya cuma kita bikin gradient putih di bawah gitu dari objeknya, ya kan? Nah, saya balik lagi ke sini. Berarti di sini saya akan coba bikin pertama gradient juga, gradient. Terus saya bikin rem misalnya. Terus saya bikin namanya mapping node kayak gitu. Terus saya tekan Ctrl T aja. Nah, tekan Ctrl T. Nah, gradient ini akan saya drag ke sini. Terus colornya akan saya plug ke sini ya. Yang ini kayaknya saya nggak perlu pakai. Oke. Nah, sekarang saya preview lagi. Ini kalau dilihat, ini kan kita bisa lihat di mana gradasinya ya. Gradasinya kan begitu tuh. Nah, kita pengennya kan dia dari bawah. Nah, di sini kita bisa rotate gitu. Kita bisa rotate rotate di. Nah, ini biasanya juga saya nyoba-nyoba. Kalau misalnya saya rotate di Y atau di X, kira-kira berubah nggak? Ini saya bikin di Z misalnya. 90 terus saya geser. Nah, saya geser ke atas kayak gini kan. Untuk di X-nya saya geser misalnya 0,7 gitu. Atau tadi 0,75. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Kalau ada yang mau nanya. Iya. Terus ini saya bisa bikin B-spline atau enggak sih? Is juga oke. Kayak gini. Nah, cuma kan ini kan udah jadi nih sebenarnya gradiennya. Gradiennya udah jadi. Nah, tapi saya mau ngebuat variasi supaya ngebreak gradien ini supaya nggak flat banget, rata gitu. Jadi saya akan kombinasikan dengan Voronoi texture ini gitu. Dan Voronoi ini akan saya kasih rem juga. Buat saya crush si cell-nya ini ya. Terus saya bisa bikin scale gak banyak, atau saya coba pakai mungkin B-spline. Oke. Nah, sini aja saya udah lupa nih. Lihat ya. Misalnya saya coba balik lagi ke yang tadi. Ya, kalau yang di sini, kalau kita lihat ini, nah ini kan dia kayak gitu.
Voronoi, terus kayak gini. Ini kalau misalnya saya lihat ya, ini kira-kira ini kan ada di Voronoi itu kalau kita ganti jadi 4D, ini ada W ini parameter W ini untuk ngontrol waktu ya, untuk ngontrol waktu. Kebetulan ya namanya W jadi kayak waktu gitu ya, kayak time. Nah tapi kalaupun kita jalankan di sini sebenarnya dia bergerak karena value ini ya, bukan karena bukan karena si time-nya ini. Jadi kalau misalnya saya coba copot, kalau saya copot ini, itu dia kalau saya jalankan, ini dia nggak akan gerak, ya, tetap aja di situ gitu. Ya, ketika saya pasangin vektor ini baru dia bergerak karena kontrol scale-nya berdasarkan ini, gitu ya. Oke. Nah, tapi intinya kita bikin semacam ini. Oke. Dan sekarang kita akan coba balik lagi ke yang tadi. Yang ini ya. Oke. Ini tadi warnanya nggak sebegini banget ininya. Oke. Nah, ini sekarang saya akan combine. Nah, combine-nya itu pakai namanya mix. Nah, kalau kalian pernah pakai Photoshop, kan Photoshop itu pakai layer ya. Layer itu kan susunan layer itu ada di misalnya layer 1, terus di bawahnya layer 1 nih. Terus nanti di atasnya layer 2, di atasnya layer 3 gitu kan. Nah, di Blender mix shader itu sama kayak layer juga, cuma ini dia cuma available untuk 2 layer gitu. Nah, ini kalau saya taruh di sini, terus saya taruh di sini, ini jatuhnya ini adalah di layer kedua, color 2 ini di layer kedua, ini di layer pertama gitu. Jadi kalau saya preview dari sini, saya mix 1 berarti dia ngambil yang bawah, 0 berarti dia ngambil yang sini, yang bawah, yang apa namanya, yang atas, yang backgroundnya. Nah, sekarang gimana caranya kita ngegabungin gitu? Kalau kita balik lagi ngeliat sini, ini sama saya di multiply di sini. Berarti saya coba multiply buat ngelihat hasilnya. Nah, hasilnya kayak gini kan. Nah, ini udah lumayan. Tinggal saya coba kasih warna. Mix coba kasih warna ya, mix. Di sini mix misalnya warnanya agak kebiruan. Tapi kayaknya nggak mix nih. Saya curiga bukan mix yang saya pakai. Oke, multiply juga yang saya pakai ya. Oke. Ups, titik. Oke. Cuma untuk ngewarnain si yang ini kan tadinya putih, sekarang multiply jadi warna agak biru. Ini kalau soal warna nanti bisa kita atur lagi ya. Nah, terus ini saya masukin ke base color. Oke. Nah, anggap ini dulu. Misalnya ini udah jadi satu nih untuk gradient, tapi kan ini nggak gerak ya. Ini nggak gerak. Nah, geraknya itu ada beberapa cara bikinnya. Termasuk yang tadi saya bilang kalau 4D, kalau saya ganti jadi 4D, ini kalau saya vektornya saya parameter W-nya ini saya gerakin, itu dia akan bergerak. Nah, kita bisa aja ngasih keyframe. Jadi misalnya saya klik kanan di sini, di W ini, terus saya insert keyframe, terus di frame 1010 misalnya, saya ganti jadi misalnya 1 gitu ya. Terus saya klik kanan lagi, insert keyframe. Ini kalau dilihat, kalau di play, ya kalau di play, kan dia berubah tuh ya, dia berubah. Nah, cuma setelah itu dia diam lagi gitu kan. Nah, di Blender itu kita punya editor animation itu ada beberapa tipe. Yang default ini saat ini kita pakainya namanya timeline. Nah, kita bisa ganti ke yang namanya graph editor. Graph editor ini kalau saya klik node Voronoi texture ini, kita bisa lihat ada value. Kalau saya tekan home di sini ya. Nah, ini adalah value yang dianimate gitu ya. Jadi dari frame 1001 sampai frame
1010. Nah, ini ke animate. Tapi setelah itu diem lagi dia. Nah, disinilah gunanya yang namanya extrapolation. Jadi sama saya ini akan saya ke apa? Saya kasih yang namanya extrapolation mode, namanya adalah linear extrapolation. Nah, ketika kasih linear extrapolation, itu dia akan infinity terus saja jalan, ya. Jadi kalau saya balikin lagi ke timeline, saya play, nah dia jalan terus, ya kan? Oke, mungkin kalau saya pakai mode material viewport aja nih ya, kalau saya play, nah lihat, tapi kenceng banget ya, pergerakannya kenceng banget gitu. Nah, cara bikin dia jadi pelan itu bisa ini kita turunin, saya tekan G, Y, saya turunin dikit gitu. Nanti saya tekan space lagi buat melihat pergerakannya gitu kan. Kalau dirasa kurang naik, kurang cepet, ya tinggal naikin aja, pakai shift gitu ya, gitu. Nah, ini salah satu cara nganimate tekstur menggunakan parameter time. Ini ada parameter waktu di sini gitu. Cuma kayaknya yang di original waterfall main-nya ini saya nggak pakai time-nya ya. Saya justru pakai apa namanya, kombinasi. Sorry, kalau dilihat di sini, ini saya pakai UV ya. UV itu berarti kalau saya pakai UV berarti saya mengandalkan UV ini ya, mapping dari tekstur koordinat dari UV ini. Nah, terus kalau dilihat lagi di sini, ini ada mapping kan? Mappingnya itu 313. Nah, saya lihat kenapa saya bikin 313 ini. Saya bisa coba lihat ya di sini. Ini sorry, bentar. Ini adalah untuk untuk ini ada mapping untuk Voronoi teksturnya ya, bukan untuk gradiennya. Kalau untuk gradiennya sama kayak yang tadi. Kalau dilihat ya, gradiennya itu ya sekitaran rotation 90, terus locationnya sekitar ya 1,5 tadi, atau di sini saya 0,75 ya. Oke. Jadi ini adalah mapping untuk gradient tekstur gitu. Sedangkan mapping untuk Voronoi teksturnya, kalau kita nggak mau pakai parameter time ini, kita bisa pakai mapping juga. Jadi saya akan gunakan duplikat shift D, terus saya akan menggunakan UV juga. Oke, saya bikin organize dulu ya. Saya bikin UV juga, terus ini akan saya pasang ke sini. Tapi ini akan saya delete keyframe. Jadi saya nggak pakai clear keyframe, saya nggak pakai keyframe di sini. Nah, akibatnya kalau saya nggak pakai keyframe, ini scale-nya, nah sorry, ini saya nolin dulu ya. Saya nolkan dulu semua supaya kalau kita lihat di sini dia jadinya gede banget. Nah, gitu kan. Oke. Nah, kalau dilihat jadi kayak gitu, di play nggak ada animationnya, ya kan. Nah, ini saya akan coba buat si Voronoi texture ini punya scale yang cukup gitu. Jadi di sini saya coba bikin dia, nah ini 1,6 misalnya ya, 1,6, terus ini enggak, nah ini di Y. Oke, misalnya 1,6, terus ini 1 gitu. Nah, kalau yang di utama tadi saya pakainya berapa? 313 gitu ya. 313 ya, nggak harus sama. Yang jelas kita harus tahu kenapa kita melakukan itu gitu. Yang jelas di sini saya cuma mau membuat supaya dia nggak saya bisa bikin dia jadi agak stretch ya. Nah, sengaja dibikin jadi supaya agak stretch. Terus misalnya scale-nya diperkecil gitu. Misalnya kayak gitu. Ya. Ini juga 3, nggak terlalu kelihatan sih di sini. Kemudian, nah
Ini kan tadi kalau dilihat lagi di sini, ini ada yang namanya multiply. Jadi ini sebenarnya ini tuh muncul karena saya ngelihat tutorial dari Unity tadi. Tutorial yang di Unity itu ketika dia membuat ini ada sorry. Di Unity ini ada beberapa parameter yang jadi ini pakai UV, dia ngedrive pakai UV. Kemudian di sini dia memultiply parameter, ada yang namanya di sini ripple speed, terus ada parameter time. Sedangkan di Blender tuh nggak punya parameter kayak gini gitu, sehingga saya harus berpikir apa ya yang mendekati gitu kan, apa yang mendekati. Jadi akhirnya saya lihat bahwa oke, mungkin saya bisa pakai value sama value-nya ini nanti saya drive dengan menggunakan frame count atau angka frame ini gitu. Terus keduanya akan saya multiply menggunakan vektor, ada namanya vektor mat kayaknya. Ini tuh kalau nggak salah vektor mat, iya bener vektor mat. Kalau saya cari vektor mat di sini, nah ini ada vektor mat gitu ya. Nanti ini bisa kita pasang di sini, terus ini dipasang di sini, nanti di multiply. Persis kayak yang dia lakukan di sini, which is sama dia di multiply juga gitu kan. Nah, oke, sekarang balik lagi ke sini. Jadi kan kalau di Unity-nya itu dia nge-add, ini ada yang namanya add juga. Jadi ada multiply, ada add, tapi dia menambah add itu kan tambah ya. Terus hasil dari multiply ini ditambahkan ke UV-nya. Gitu. Berarti sama saya itu saya perlu namanya vector mat tadi. Vector mat, terus ininya adalah modenya adalah add. Terus saya perlu vector mat ini saya duplikat. Terus saya ganti jadi multiply gitu ya. Terus saya menggunakan yang namanya combine XYZ untuk mendapatkan hanya parameter Y ya, hanya parameter Y. Kenapa parameter Y nanti saya liatin. Jadi misalnya di sini saya bikin value ya, value, terus di sini, terus ini kalau saya preview kelihatannya kayak nggak ada apa-apa gitu di sini, ya kan? Tapi kalau dilihat ketika saya menggeser sebuah value, menggeser salah satu X, Y atau Z ini di sini Y, ada perubahan warna. Nah, vektor ini untuk menandakan bahwa kita menggunakan data arah ya, atau arahnya itu di Y. Nah, which is Y itu kan kalau di objek sini kita bisa lihat kalau saya tekan mana ya. Nah, ini global atau lokal. Ya, coba kita lihat. Yang jelas ini waktu saya cobain itu parameter Y inilah yang mendrive dia bergerak dari atas ke bawah gitu. Nah, terus ini kalau saya combine dengan ini, dengan si UV tadi, itu kita lihat di sini ya. Kita lihat sini. Sekarang saya bisa lihat, saya bisa mendrive pergerakan dari Voronoi ini bukan lewat sini. Kalau lewat time ini dia cuma bergerak berdasarkan kayak evolusi gitu. Dia bukan bergerak turun ke bawah, tapi dia ya berubah bentuk aja gitu kan. Sedangkan kalau saya mau bikin waterfall, kita pengen dia turun ke bawah gitu. Nah, bergeser ke bawah kayak gitu kan. Nah, makanya kalau saya nolkan yang ini, kalau ini saya nolkan, lihat, ini jadi nggak ada karena ini dimultiply. Multiply itu kan perkalian ya. Ini dia dikali, jadi value yang ini dikali dengan Y-nya gitu. Sehingga kalau dikali 0 ya value ini nggak akan ngaruh apa-apa gitu kan. Mau 40 kali 0 ya 0 juga gitu. Coba sekarang kalau misalnya saya bikin ini 0,1 di Y-nya gitu ya. Yang terjadi adalah dia geser ke samping. Gitu makanya. Ini kan saya nggak mau dia geser ke samping gitu. Jadi kalau Z gimana? Kalau Z sama, mirip kayak kalau Z itu dia ini ya, menggesernya di sumbu depth atau sumbu kedalaman gitu. Which is mirip kayak yang dilakukan oleh time di sini. Nah, jadi
berarti parameter yang memang kita akan gunakan itu adalah si Y. Jadi saya coba kasih 0,05 di sini. Terus ini yang mau saya geser. Nah, di sini triknya. Triknya adalah di sini kita bisa menggunakan, kalau saya jalankan play button ini kan nggak bergerak ya. Ini nggak bergerak dia. Kalau saya kasih angka di sini, gerak ya dia. Tapi kan kita harus nge-keyframe. Kita bisa lakukan kayak tadi, kayak yang saya lakukan di pertama tadi, kita ngasih keyframe, terus dibikin extrapolation, bisa juga gitu. Atau kita ngedrive. Jadi value ini kita drive, kita bikin yang namanya hashtag kayak gini. Terus kita kasih namanya frame. Nanti dia akan ngikutin seiring berjalannya frame ini. Ya. Jadi kalau misalnya di play, ya udah tuh. Dia jadi jalan sesuai dengan frame ini. Nah, mungkin ini terlalu cepat karena dikalinya dengan 0,05. Mungkin kalau saya bikin 0,005, dia akan lebih lambat. Gitu. Ya. Kalau misalnya dia saat kurang cepat, ya 0,08 misalnya. Nah, kayak gitu. Oke. Oke. Nah, jadi ini kita buat mengatur pergerakan dari si wave ini sendiri. Jadi ketika saya pilih lagi dari sini, ini yang gradien tadi, kalau kita lihat, nah dia sudah ada kayak pergerakan dari atas ke bawah gitu kan. Nah, ini bisa kita kasih nama di sini. Bisa kita kasih nama. Ini kalau saya tekan Shift P, ini saya bisa kasih nama, ini namanya bottom ramp tadi ya. Ramp. Gitu. Jadi cuma parameter yang di bawah. Ya, yang ini maksudnya gradien yang di bawah sini. Oke. Udah jadi nih satu nih. Kita coba save. Oke. Kemudian baru satu bagian, tapi memang baru satu bagian. Saya coba dikeluarin dulu lokalnya. Kemudian saya balik lagi ke sini untuk memperlihatkan wave color. Nah, wave color kalau dilihat ya sama aja kayak tadi juga, pakainya Voronoi semua nih kan. Procedural texture itu adalah si Voronoi ini gitu. Ini lagi shaders compilation, di bawah sini kelihatan ada 58%. Jadi ini berarti dia lagi nge-compile shadernya. Jadi agak macet di Blender saya. Oke, udah. Nah, kalau dilihat wave color ini kalau dilihat itu menggunakan pergerakan dari mapping yang sama, tapi ditambah dengan yang tadi saya bilang di keyframe. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini tuh ketika saya jalankan secara nggak langsung ya, kalau saya ini tuh ada nilai dari si ini juga. Jadi ada nilai, kalau saya coba geser ke atas gitu, jadi ada nilai perubahan dari time value dari Voronoi texture itu sendiri. Jadi ketika dia berjalan turun ke bawah, dia juga berubah secara bentuk gitu. Nah ini bisa kita terapkan di yang tadi kita punya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini saya juga bisa punya Voronoi. Ini kecepatan nggak ya kira-kira ya? Ada yang bingung nggak? Enggak, Bang. Enggak ya? Oke. Aman. Oke, sip. Kalau misalnya kecepatan bilang ya. Nah, tadi kan vektornya pakainya sama nih dengan yang ini, ya kan? Mappingnya sama pakai yang ini juga, ya. Tinggal pemilihan dari scale-nya aja. Scale
Oke, ini kalau di play dia tetap jalan ke bawah, ya kan? Tinggal kita nganimate si value perubahan ini gitu kan. Nah, ini seperti yang sudah saya praktekkan tadi juga gitu. Jadi klik kanan atau tekan I di sini bisa juga tekan I, terus misalnya di frame 1005 atau 1010 gitu, kita kasih dia value 0,01 misalnya, terus tekan I lagi di sini ya. Nah, tekan home. Oke. Nah, ini seperti tadi juga, channel, extrapolation mode, linear extrapolation. Nah, ini kalau dilihat di play, oke, udah lumayan ya. Tinggal saya coba kasih warna, kayak rem, color rem, terus misalnya di crush kayak gitu, kita pakai B-spline supaya lebih smooth. Nah, terus warnanya bisa aja pakai warna yang, nah kalau yang di sini tadi saya lupa warnanya, saya pakai, saya pertama pakai gradient dulu, habis itu baru pakai gradient yang berwarna gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Jadi anggap yang pertama ini gunanya untuk membentuk, membedakan antara hitam dan putihnya. Oke. Terus rem yang kedua itu digunakan untuk mewarnai gitu. Jadi saya bisa kasih warna misalnya tadi. Nah, kalau saya males males gitu, bisa aja kita copy aja kan dari Blender kan, Ctrl C, terus di sini tinggal diarahin aja kan, Ctrl V gitu ya. Ini juga sama. Nah, tadi atau ini aja sekalian di copy gitu kan. Sekalian copy ke sini. Paste. Nah, di sini. Ini saya tekan Alt, klik. Terus sambungin yang ini. Nah, ini juga sama, yang jelas intinya sebenarnya cuma ngasih warna lah di sini ya. Nah, barulah di sini bisa kita shift P lagi, terus kasih nama misalnya wave color, kayak gitu kan. Label size-nya digedein. Oke. Save lagi di sini. Nah, kalau dilihat sudah punya ini, sudah punya ini. Nah, sekarang kita combine. Kita combine ya. Combine pakai apa? Mix RGB. Ya, pakai mix RGB bisa. Terus nah, karena ini adalah ini tuh kita mau nambahin ini di atas ini gitu, di atas si colornya ini. Jadi saya akan taruh, saya akan pakai namanya add ya. Nah, tapi ini harus di atas, enggak juga. Kalau lihat lagi ke sini, sebenarnya saya pakai add juga sih, tapi kayaknya ada yang saya klaim nih. Ya, di sini nggak begitu kentara ya. Kalau dilihat, oh sorry, belum keluar. Kalau dilihat di sini sama di sini, oh ini cukup terang. Yang di sini cukup terang, yang kalau yang tadi kayaknya nggak begitu terang, jadinya nggak terlalu kelihatan. Oke, ini ada yang diklaim. Oke, nah berarti yang di sini tadi, nah di sini kurang terang dia. Oke, kurang terang, jadi saya akan coba terangin lagi. Terus ini mungkin kayaknya bisa dibikin kayak gini lah. Ini value-nya, saturation-nya. Oke. Clamp. Masih kurang kayaknya ya. Atau saya coba value-nya saya kasih 1,2 gitu. Bisa lebih dari itu ya. 5 misalnya. Oke, misalnya kayak gitulah. Nah. Oke. Nah, terus apa lagi yang tadi kurang ya? Kalau dilihat yang ini udah saya combine. Di sini ini cuma soal perubahan warna ya. Nanti aja soal warna ini. Yang ketiga ini ada foam. Foam itu yang dikombinasikan dengan ini tadi yang saya bilang ya. Kalau dilihat ini yang foam
itu lihat ya, mappingnya masih sama, masih mengikuti yang ini, supaya ini kan value yang digunakan untuk membuat teksturnya itu bergeser dari atas ke bawah, ya kan. Terus ini saya add persis sama kayak gini tadi, saya add juga, ini di add tapi dengan mapping yang baru itu. Jadi meng-add ini dengan mapping yang baru untuk kebutuhan form itu sendiri gitu. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau saya tekan lagi, saya coba bikin lagi Voronoi gitu ya, Voronoi tekstur lagi, itu kan. Terus di sini, kalau kita tekan Ctrl T, kita kan udah bisa langsung buat mappingnya ya. Cuma di sini saya nggak pakai ini karena sudah ada yang dari sini. Terus ini saya bisa pasang juga UV-nya. Terus di add juga kayak tadi ya. Ini di add di sini. Terus ini saya coba preview. Mungkin saya bisa pakai 4D juga. Nah, kayak gini misalnya ya. Oke. Terus, nah ini saya coba apa yang mana nih? Enggak. Set. Scale-nya yang ini. Scale-nya saya mau bikin lebih stretch kayak gitu. Oke. Misalnya kayak gini ya. Bikin lebih stretch lagi. Saya kayak gini. Ini bebas saja, tergantung kebutuhan kita. Tapi yang penting sebenarnya yang saya mau lakukan adalah kita kan mau mengkombinasikan dengan ini ya. Jadi di sini saya ambil image texture. Terus karena saya udah punya image namanya strip wave ini. Nah, strip wave ini juga akan kita gunakan UV. Jadi ini kalau dilihat, kalau kita panggil dari, sorry saya juga lihat lagi ya. Ini kalau dilihat dari sini, ini saya nggak pakai pergeseran dari sini. Saya benar-benar nge-keyframe sendiri Y location-nya. Ya, Y location dari strip wave ini. Itu bisa juga. Nah, saya mau coba dulu ya. Kalau misalnya ini dipakai dari sini, terus dijalankan, nggak masuk. Ya. Jadi, memang ini saya coba duplikat, terus saya pasang ke sini. Nah, karena ini dari UV juga, ya kan? Ini bisa dipindahin aja sih dari sini. Sorry. Oke. Oke ya. Nah, ini tuh kalau dilihat ya. Nah, ini scale-nya kan kita balikin aja 1 supaya sesuai dengan yang ada di sini ya. Atau malah kalian kita bisa bikin 0,5 misalnya. Enggak. Kayaknya 2 mungkin. Atau 3 kalau mau lebih kecil lagi. 4 coba. Nah, iya. Terus nah, gitu kan. Atau mungkin saya nggak tahu nih scale-nya berapa. Nah, 5 di sini ya. Yang di sini berapa saya scale-nya? 2,4. Kayaknya ada yang beda dikit deh. Ya, udahlah. Yang jelas kita mau bikin dia kelihatan seperti nah. Inilah misalnya ya. Oke, terus nanti kita animate si ini. Oke, nah gitu kan. Nah, tapi supaya random, kita akan kombinasikan dengan yang ini tadi. Nah, jadi kalau kita kasih rem lagi, oke, B-spline misalnya. Terus ini dikombinasikan mix RGB. Nanti jadi multiply. Nah, gitu ya. Saya bikin dia agak random. Di sini saya menggunakan apa? Sama sih multiply juga ya. Tapi kayaknya saya nggak pakai B-spline nih. Saya pakainya is di sini.
Nah, kalau misalnya pakai inilah anggap ya. Oke. Terus ini akan saya keyframe. Kayak tadi juga. Ini akan saya keyframe, klik kanan, insert keyframe. Kayaknya cuma single keyframe aja ya. Cuma di Y aja kita mau geser. Terus di 1005 kita geser jadi 1 meter misalnya. Insert keyframe. Terus kayak tadi lagi biasa. Jadi sebenarnya pengulangan-pengulangan aja kan. Mana tadi? Grab editor. Cuma pengulangan-pengulangan dari yang udah kita gunakan sebelumnya gitu. Extrapolation, play lagi. Nah, ternyata jalannya cepet banget. Ya kan, kalau jalannya cepet banget ya berarti ini karena keyframe ini. Keyframe ini terlalu cepat. Nah, itu. Oke. Nah, ini kayaknya terlalu keras. Ini juga masih terlalu kenceng ya. Oke. Gitu. Oke. Ih, gila, udah 1 jam lewat ya. Emang lumayan sih. Nah, sekarang barulah kita bisa kombinasikan dengan, kita akan coba tambahkan ini ya. Hasil dari sini, ini kalau saya tekan Shift P ya untuk bikin backdrop, saya kasih namanya foam misalnya ya. Di sini saya coba add lagi. Terus ini akan saya kombinasikan dengan ini. Oke. Nah, itu. Jadinya ada wave di sana juga. Kalau ternyata kurang kencang wave-nya, ya kita bisa balik lagi ke sini, kita bisa naikin. Oke. Itu. Nah, baru deh ini bisa dimasukin juga ke emission kalau misalnya mau ya. Gitu. Ini kalau, nah, ini sih. Sampai sini ini enggak? Ada pertanyaan enggak? Belum bang. Belum ada. Belum ada. Iya, masih oke. Ya, jadi Masih nangkep. iya. Jadi ini sebenarnya adalah proses yang dilakukan untuk melakukan stylus water effects lah ya. Terus sisanya yang lain ya, yang kayak gini. Yang ini sebenarnya sama aja kalau saya liatin ya. Ini sama aja. Prosesnya tuh cuma UV-nya dia kita harus nge-UV jadi kayak gini. Jadi jangan UV yang bulat kayak gini. Kalau yang bulat kayak gini ya jadinya aneh gitu kan. Kita harus nge-UV-nya itu kotak kayak gini. Nah, paling banter ini ya, caranya masih sama kayak tadi juga nih. Kalau dilihat nih, multiply, mapping gitu kan, ditambahin add kayak gini. Nah, cuma sih di sini saya pakai noise texture nih buat ngedistort si wave-nya. Jadi kalau misalnya saya coba pasangin ini langsung ke sini, kita coba lihat. Sorry. Compilationnya mana nih? Oh, ini alpha ini ya. Nah, ini kan dia normal-normal aja tuh. Ini masih sama ya kayak yang tadi ya. Mappingnya masih persis sama kayak yang tadi. Jadi UV ditambahin dengan pakai vector map, pakai yang kontrol pergerakannya ya ini si driver ini kan frame. Nah, ini kalau kita jalankan kan dia oke nih, jalan nih dari sini ya. Kalau dilihat ini jalan dari sini. Tapi ini kan masih, ini kayaknya ya. Ini yang dipakai adalah wave ini. Nah, wave-nya bentuknya kayak gini nih.
ya. Nah, ini adalah tekstur yang tiling, tiling juga. Maksudnya tiling tuh ini kalau disambungin seamless lah, ya seamless. Jadi bisa dibuat di Photoshop, dibikin jadi pakai offset gitu, bisa jadi seamless. Nah, cuma di sini nggak ada distorsinya. Nah, waktu di tutorialnya Unity itu dia nggak ada, kan beda ya, node-nya beda gitu. Nah, cuma yang saya tahu kita bisa menggunakan noise texture ini untuk membending. Jadi kita combine dengan yang dari UV sini, terus dikasih ke noise texture, ditambahkan lagi, terus kita pasang ke sini. Nanti kita bisa, nah kita bisa lihat, jadi seberapa besar scale-nya bisa kita atur untuk noise-nya, gitu. Kalau tanpa ini, kalau langsung ke sini, jadinya gitu. Tapi kalau pakai ini, ya jadi ada distorsi sedikit gitu. Jadi bisa lumayan lebih natural lah. Nah, kalau ini adalah color square gradient. Nah, square gradient ini gradiennya kayak gini ya. Oke. Nah, ini cara bikin supaya mappingnya jadi kotak-kotak kayak gini. Ini kalau di Blender ada yang namanya, kalau kita pilih face gitu, pilih salah satu, kita bisa pilih semuanya, habis itu tekan U. Ada yang namanya follow active quads gitu ya. Kalau follow active quads length average, nanti kita bisa dapat bentuk kayak gini gitu. Ini tinggal di pack aja, tinggal di pack gitu. Mau kebalik mau enggak, ini terserah aja gitu ya. Nah, udah aja, nanti ini bakal masuk sebagai ini dikombinasikan ya dengan alfanya. Terus kalau dilihat di sini shadernya memang agak beda. Nah, di sini saya pakai emission. Jadi saya pakai shader emission di sini. Emission tuh kayaknya nggak kelihatan dari sini ya. Nah, ini saya ini cuma warna aja. Cuma warna, habis itu ini saya gunakan sebagai transparannya. Makanya saya kombinasikan dia dengan transparan shader. Nah, jadi nanti pas di sini jadi transparan gitu. Ini kalau pakai cycles, jadi gitu tuh, jadi transparan kan. Kalau misalnya transparannya hitam, jadinya ya kayak gitu. Jadi ini misalnya ini sebagai value blendingnya atau vektornya untuk ngebuat ini gitu. Udah aja. Nanti ini kalau di play ya, ini tergantung speednya, tergantung ini ya, tergantung value yang kita berikan di sini tadi. Ini 0,01 dikali ya frame-nya aja jalan terus, ya kan, 0,01 gitu. Oke, terakhir. Oke, kira-kira sampai sini ada yang ternyata ada dapat insight ya, dari yang sebelumnya nggak tahu, jadi misalnya jadi ada ilmu baru gitu. Kira-kira saya nanya dong sama siapa? Bang, Ya, boleh nanya nggak bang? ya gimana? Boleh nanya dikit. Jadi kalau untuk dapetin water splash-nya itu kita bisa pakai apa gitu? Itu water splash-nya belum ada ya? Water splash ini? Iya. Oh iya, ini belum saya bahas memang. Oh boleh. Ini kan belum saya bahas. Ini lagi saya bahasin ya. Ini bikinnya pakai partikel. Oh partikel ya. Oke, Ya, lanjut. nanti habisnya saya bahas. Tapi saya mau tanya dulu, apa namanya? Kayak ke Zakwan atau Bagus atau Dani nih. Iya. Dari yang saya jelasin tadi, itu ada yang baru nggak? Atau kalian udah udah tahu semua gitu? Tadi sih yang bahas di bagian animasi. Bagian animasi yang ekstrapol. Animasi Yang mana tuh? yang looping, Yang looping. keyframe-nya itu. Oke. Oke, sebenarnya ini bukan looping sih ya. Ini namanya adalah kalau looping itu ada lagi. Looping itu ada yang namanya modifiers cycles. Nah, ini looping nih. Jadi dia muter terus. Kalau ini namanya continuous. Kalau di Maya bahasanya continuous ya. Jadi diterusin aja terus, value-nya tuh nambah terus ke atas gitu.
Jadi ini yang namanya extrapolation, linear extrapolation itu ini value-nya naik terus ke atas. Oke. Oh, Jadi kalau cycles itu kalau kayak bikin bouncing ball misalnya, bikin bouncing ball itu dia apa? Kelihatan pengulangannya gitu. Eh, mungkin nanti saya bisa liatin juga. Kalau dari Bagus gimana? Kalau saya sih emang jarang animate, sama juga animate. Oke. Ini lumayan bantu. Ya, ya, ya. Jadi gini, saya saran banget sih, apa namanya, maksudnya biasanya memang awal mulanya tuh dari modeling dulu gitu. Tapi jangan takut buat explore yang lain gitu. Explore aja yang lain karena jadi generalis itu akan banyak banget keuntungannya gitu. Bisa ditempatin di mana aja. Jadi misalnya bisa modeling, oke modeling. Bisa texturing, bisa. Bisa effects, bisa. Bisa nganimate, bisa. Jadi saya perhatikan yang generalis-generalis ya, itu karirnya cepet banget. Karena bisa di apa istilahnya di dijadikan di tim manapun gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya kayak misalnya Bagus sekarang demennya modeling gitu, nggak apa-apa. Tapi apa sambil lihat, oh modeling kita kalau dibikin kayak gini gimana gitu. Atau dikasih animasi atau dikasih tekstur lebih bagus atau apa gitu kan. Oke, nah sekarang saya akan bahas soal partikel. Nah, sayangnya di partikel blender yang di Blender 28 ini itu ada sesuatu yang broken ya, sesuatu yang broken di mana kita nggak bisa pakai external cache. Ada istilahnya tuh external cache di sini. External cache. Nah, di Blender 279 ada yang pakai Blender 27 nggak sebelumnya? saya pakai langsung 28. Oh, langsung pakai Saya pakai 28. saya animate 27 bang. Tempat pakai 27. Oke, kalau Ya, Bagus? animate. Saya 28. Oh, udah langsung di 28 ya, nggak pernah ke 27 ya sebelumnya ya? Oh, 279 pernah. Oh, 279 pernah. Ya. Ya. Nah, kalau di 279 itu ini masih berfungsi nih external cache ini sehingga kita bisa namanya tuh kita bake terus kita simpen terus nanti bisa kita pindah-pindahin. Nah, sayangnya Blender yang ini tuh nggak bisa. Maksudnya yang 28 tuh broken karena memang particle system ini kan sebenarnya mau di replace ya sama mereka gitu, mau di replace sama developer Blendernya, mau digantikan lah gitu. Jadi yang saya liatin kali ini mungkin di Blender 29 atau 293 gitu mungkin nggak akan apa namanya, nggak akan kayak gini lagi caranya gitu. Tapi intinya sebenarnya namanya partikel tuh tetap aja ada emitter, ada apa, secara prinsip seperti yang saya bilang tadi, secara prinsip masih sama. Oke, saya coba kasih lihat caranya bikin partikel kayak gini. Pertama, yang harus diketahui adalah kita punya, saya coba lihat ya. Ini saya coba ini. Oke. Ini kalau saya play kan dia jalan terus tuh, ya kan? Nah, tapi kalau dari kamera, ya kalau dilihat ya. Kalau saya rotate kameranya, mana sih? Sorry. Bentar. Saya perbesar dulu ke kamera to view. Ya, ini kalau saya rotate kameranya ya. Nah, ini nggak bergerak dia. Bentar, saya coba lihat. Ini ada yang namanya constraint. Oh, constraintnya nggak. Bentar. Collection FX billboard ini. Ini saya mau ambil FX billboardnya dulu ya, karena particle systemnya emang agak beda. Cam, shot cam. Udah kok, udah bener. Oh iya. Sorry. Billboard. Ini apa udah berubah ininya? Oke, set. Ya kayaknya udah berubah nih di Blender 29, soalnya kita pakai di produksi itu di Blender 282 ya. Jadi memang mungkin ada perubahan sedikit masalah track axisnya.
Oke, jadi ini sebenarnya saya mau ngeliatin bahwa kalau nggak juga. Eh, intinya gini lah, nanti kalau saya liatin, nah ini yang serunya. Jadi ketika saya sebagai yang kerja di industri juga kadang-kadang menemukan hal-hal kayak gini. Misalnya ternyata sebelumnya itu bisa doing okay gitu, maksudnya bisa fine aja, tapi ternyata pas dicobain lagi ada isu karena memang mungkin saya pakai Blender 291 Alpha nih ya, which is memang belum stable. Jadi mungkin aja ada masalah-masalah tertentu gitu yang saya nggak duga sebelumnya. Tapi intinya bubbles ini dia bentuknya seperti ini. Ups, mana? Saya coba besar. Nah, bubbles itu bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi cuma satu single card kayak gini, plain aja, bulat gitu. Nah, ini nggak sama dengan tutorial yang ada di Unity tadi gitu. Mirip tapi memang saya nggak pakai yang cara dia. Yang jelas nih ada bubbles, teksturnya kayak gimana kita bisa lihat teksturnya. Teksturnya cuma sebuah gradien gradien spherical, berbentuk spherical. Kemudian ada color ramp-nya. Kemudian ini ada warna, saya kasih emission, terus ini masuk ke vector, ya kan? Terus sisanya yang belakang transparan. Jadi yang hitam-hitam tuh jadi transparan. Oke, jadinya kayak gini. Nah, oke. Kalau ini udah kayak gini, nanti ini kita masukin ke sebuah collection yang saya kasih nama FX Billboard gitu. Jadi ada collection namanya FX Billboard gini ya. Nanti bubblesnya dimasukin ke sini. Kemudian kita akan punya sebuah emitter yang namanya emitter. Jadi misalnya saya taruh di sini, saya bikin circle, terus saya scale gitu ya. Kayak gini, saya scale. Gitu, misalnya. Oke. Nah. Terus ini bisa saya tambahin lagi sih kayaknya. Oke. Terus ini saya bisa kasih namanya particle system emitter. Terus di sini rendernya adalah collection. Pilih namanya FX Billboard ya. FX Billboard, terus dia startnya dari 1001, frame startnya terus ke 1100 misalnya. Terus ini saya play. Kalau dilihat itu udah muncul ya. Nah, udah muncul, cuma parameternya, tinggal parameternya yang belum. Contoh misalnya scale kayak gini. Oke. Tapi ini jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah, terus randomnya saya coba besarin ya. Ini dia jatuh ke bawah karena mungkin ada gravitasi. Gravitasinya saya nolin. Gitu, gravitasinya saya nolin. Kemudian di sini ada velocity. Velocity ini adalah pergerakan dari partikel itu ketika dia keluar. Misalnya saya kasih 5 ya, atau 5 terlalu besar. Nah, even yang kayak gini saya lupa juga. Kalau misalnya saya udah sempet ngulik gitu ya, tapi parameternya kadang-kadang saya sendiri juga nggak selalu inget. Kayak kalau nggak salah, nah ini nih, object align di z-axis ini saya tambahin 100 gitu. Jadi saya bisa coba kasih juga, jadi di sini normalnya 0, align-nya 100 gitu ya. Nah ini, jadi normalnya kalau kita baca, dia bilang let the surface normal give the particles a starting velocity. Saya bikin 0 karena memang saya nggak mau dia punya pergerakan yang, contoh misalnya saya bikin 0 di sini. Kalau misalnya saya bikin 10 misalnya atau 100, dia ke bawah tuh.
ya kan? Nah ini saya nggak mau, makanya saya kasih di z-axis langsung di 100 gitu. Oke. Nah tinggal sekarang lifetime-nya misalnya cuma 10 frame gitu. Kalau 10 frame cuma sampai situ, terus variasi random gitu kan, random. Terus object velocity juga sama, terus scale-nya saya coba perbesar. Nah kalau misalnya dirasa terlalu cepat, bisa kasih misalnya 50 gitu. Terus coba ya saya lihat lagi apa yang saya lakukan di particles ini. Gravity-nya malah 1 di situ. Kayaknya ada, nah ini ada rotation global X begini. Oke. Oke. Ya. Ini oke. Jadi sebenarnya ini ya, ini cara bikin foam-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang foam-nya ini, kalau saya matikan yang ini ya. Ini kameranya di mana tadi? Kameranya belum bergerak ke sini misalnya. Contoh ya. Nah. Saya jauhin dikit. Oke. Ini mungkin jumlahnya terlalu besar. Lifetime-nya pun saya coba bikin agak panjang ya, misalnya 25. Yang di sini lifetime-nya berapa nih? 50 lifetime-nya. Oke. Mungkin jumlahnya juga berbeda ya. Lifetime 50 di sini tadi agak lama kalau lifetime 50. Oke, nggak apa-apa. Terus random. Nah, ini scale randomness. Oke. Terus si bubblesnya sendiri tadi itu, ini ada yang namanya track constraint ya. Track constraint ini gunanya untuk nih ya, track 2 gunanya untuk tadinya untuk supaya billboardnya ini atau si plane-nya ini selalu menghadap ke kamera. Jadi kalau dilihat kita bisa ganti-ganti gitu ya. Nah, supaya dia selalu menghadap ke kamera gitu. Nah, ini yang di 29 memang parameter agak beda sih. Tapi intinya adalah seperti itu gitu. Jadi kalau dilihat di sini, nah emitternya itu bisa kita hide. Emitternya di sini dia bilang ada show emitter, matikan emitternya. Jadi emitternya enggak, kalau di viewport dia tetap kelihatan ya. Kalau di viewport dia tetap kelihatan, tapi kalau di render dia enggak kelihatan. Kalau saya coba tes render, nah ini tuh ya, emitternya nggak kelihatan ya kalau di render kan, gitu sih. Mungkin yang ini nggak begitu dalam ya, karena memang waktunya udah cukup terbatas. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada udah Bang. Oke. Sip. Nah, kayaknya mungkin kalau di Infinite itu punya Instagram. Kalian bisa, kalau misalnya kalian mau request apapun, kalian bisa ke Infinite Studios Batam Instagram. Ya, kalian bisa chat ke adminnya. Nah, kalian bisa chat ke adminnya di sini kalau misalnya kalian punya request sesuatu, ataupun misalnya kalian mau menanyakan sesuatu, entah itu terkait karir, entah itu terkait lowongan atau
terkait misalnya lagi butuh apa, karena memang biasanya tuh masih itu ya, maksudnya kadang-kadang tuh nggak ke publish gitu. Jadi kalian coba follow Infinite Studios Instagram ini supaya kalian dapat informasi kalaupun misalnya kalian entah itu kalian mau magang. Yang magang di Infinite tuh lumayan banyak dari BINUS, dari UMN gitu ya, dari SMK 4 Malang gitu, banyak. Even beberapa dari luar kayak dari Singapura tuh ada juga. Jadi saya harap sih yang pertemuan kali ini udah lumayan panjang. Saya harap bermanfaat. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, Bang, mau nanya Bang, boleh? ya apa nih? Seputar Infinite sih. Iya kalau iya boleh. nggak apa. Ya kan tinggal di Batam. Jadi Ya. sama kawan juga berdua. Kemarin tuh kawan ada ngetes Mm, ini sih, ikut tes 3D animator kan. ya. Itu memang belum ada pemberitahuan apa gimana, memang gimana Bang? Emang dia nggak ngasih tahu kalau kita belum lulus apa gimana Bang? Harusnya ngasih tahu. Nah, coba aja confirm ke apa namanya Instagramnya Infinite Studios ini. Biasanya nanti akan dicari tahu sih apa namanya gimana statusnya atau kayak gimana. Itu. Tapi biasanya pasti harus lewat tes dulu kan. Kalau misalnya memang nggak itu biasanya dibalas lewat email sih. Yang saya tahu biasanya dibalas lewat email. Iya, Gitu. sampai sekarang masih gantung gitu, kira Masih gantung. kira masih nunggu gitu kan. Ya, coba aja di follow up. Kalau Zakwan sama Bagus kayaknya kepikir nggak? Sebelumnya belum tahu Infinite, tapi berarti sekarang kan udah tahu gitu. Nah, ini di studi-studi Jakarta pada tahu nggak? Kurang tahu sih, kayaknya belum pada tahu dah. Belum pada tahu ya. Studi-studi di Jakarta tuh lumayan ada juga beberapa gitu. Yang cukup bagus lah. Kayak ada beberapa teman saya juga kayak di MNC, tapi MD kayaknya sekarang udah nggak begitu ya. Terus ada di Soh, ada di Little Giant yang bikin Nusarara gitu ya. Ada banyak sih beberapa di Jakarta itu. Nah, tapi memang kalau saran saya kalau misalnya memang mau dapet yang pengalaman internasional banget, emang kayaknya either di Batam atau di Bali tuh. Itu lumayan pengalamannya, dapatnya banyak. Oke, thank you banget nih kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi dari kalian semua. Minggu depan saya belum tahu apakah saya lagi ngisi atau yang supervisor yang lain ya. Saya harap yang kali ini bermanfaat. Terus kalau misalnya kalian punya pertanyaan, itu silakan ke Instagramnya Infinite. Terus juga nanti kalau misalnya mau dapat update video atau apa, itu bisa subscribe juga ke YouTube-nya Infinite. Oke? Oke Bang. Sampai situ aja. Saya juga ini udah dicariin kayaknya mau lanjut kerja lagi. Oke? Semangat Bang. Iya. Oke, thank you banget semuanya. Oke. Oke. See you ya. Iya Bang. Malam. Yo, malam semua.